Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-409 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya dan pembawa cerita. Selamat menikmati melihat Empu Ranubaya menemuinya. Empu Ranubaya marah-marah. Dia kelihatan sangat kecewa. Kamandanu, kau sudah lupa apa yang pernah kuajarkan padamu. Dasar pemuda berjiwa bekicot, laki-laki berjiwa lemah. Maafkan saya, Paman. Mintalah maaf pada dirimu sendiri. Saya menyesal sekali, Paman. Saya sungguh-sungguh menyesal. Kau harus malu, bukan hanya menyesal. Iya, Paman. Saya malu. Saya malu sekali. Kau persis seperti seonggok sampah. Kau tidak tahan godaan. Dengar, Kamandanu. Godaan itu sebenarnya tidak pernah ada. Godaan hanyalah menjadi ada jika kau memiliki kelemahan-kelemahan. Jika kau tidak tahan lapar,
maka kau akan digoda oleh makanan-makanan lezat. Jika kau tidak tahan hawa kantuk, maka kau akan digoda oleh bantal dan guling yang empuk. Jika kau tidak tahan mengendalikan nafsu dirayu, maka kau akan digoda oleh perwujudan-perwujudan wanita cantik merangsang. Jika kau tidak tahan rasa sakit, maka kau akan digoda oleh berbagai perwujudan yang dapat menimbulkan rasa sakit. Karena itu, Kamandanu, jadilah orang yang kuat, supaya kau tidak menemukan godaan-godaan apapun juga dalam usahamu meraih keinginan-keinginanmu. Perkataan Paman Ranubaya. Oh, kau Sakawuni? Kau mau kemana, Kamandanu? Aku mau kemana? Aku tidak mengerti, Wuni. Menurut perasaanku, aku tadi duduk bersila di depan batu petilasan Pugandring. Kemudian aku melihat kehadiran Paman Ranubaya. Setelah selesai memberikan nasihat banyak-banyak, Paman Ranubaya lalu melangkah pergi, dan aku mengikutinya dari belakang. Aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu, Kamandanu. Tadi kau duduk bersila seperti biasa, tapi tiba-tiba kau bangkit dan berjalan perlahan-lahan menuju semak belukar. Aku takut, Kamandanu. Aku takut sesuatu terjadi pada dirimu. Aku takut kau kehilangan keseimbangan. Wuni, nampaknya sedikit demi sedikit kegagalan itu mulai menyingkir. Nampaknya usaha kita tidak akan sia-sia. Tapi kukira kau tidak bisa meneruskan bertapa, Kamandanu. Lihatlah, langit di sebelah timur mulai kemerah-merahan. Sebentar lagi fajar pagi datang. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Malam itu adalah malam yang ketiga. Kembali Arya Kamandanu duduk bersila. Kembali dia bertapa. Dia membakar dupa atau setangki seperti biasa, sambil merenungkan perkataan Empu Ranubaya dalam mimpinya. Sekarang semangatnya mulai timbul kembali. Dan semangat itu semakin lama semakin berkobar. Menjelang tengah malam, Arya Kamandanu kembali dalam keadaan antara sadar dan tidak. Tiba-tiba dia melihat kehadiran seorang wanita cantik. Tapi aneh sekali, wajah wanita cantik itu sepertinya merupakan perpaduan dari beberapa orang wanita yang telah dikenalnya selama ini. Dia mirip Meisin istrinya, tapi dia juga seperti Nari Ratih, gadis kepada siapa dia pernah menyerahkan cintanya yang pertama. Suatu saat dia mirip Sakawuni, dan pada saat lain dia mirip Nini Luh Jinggan. Kakang Kamandanu. Kakang, apa kau sudah melupakan siapa diriku? Siapa kau ini? Aku seperti pernah mengenalmu. Aku adalah sumber kebahagiaan di muka bumi ini. Apakah wanita merupakan sumber kebahagiaan? Aku sangsi. Jangan ragu-ragu. Palingkan wajahmu padaku, Kakang. Marilah kita regu kebahagiaan bersama-sama. Aku tahu, jiwamu gersang, hatimu kosong bagaikan lubang sumur mati. Ayolah, Kakang Kamandanu. Kita layarkan perahu, kita kayuh bersama, dan kita hirup udara kebebasan di tengah samudera raya. Tidak, aku tidak percaya padamu. Cepat, pergilah dari hadapanku.
perwujudan wanita cantik itu tidak segera pergi. Dia malah menari-nari di depan Arya Kamandanu. Arya Kamandanu diam-diam meraba gagang keris gandring. Wanita itu bergerak semakin dekat. Dan ketika tangan wanita itu ingin meraih wajahnya, secepat kilat Arya Kamandanu menghunjamkan ujung keris. Dia melenyapkan diri. Dia kutikam dengan ujung keris gandring dan hilang tanpa bekas. Memang benar. Perwujudan wanita cantik itu lenyap bagaikan segumpal asap. Yang nampak sekarang hanyalah gulungan-gulungan kabut yang terus-menerus menggerayangi sekitar petilasan. Untuk sesaat lamanya Arya Kamandanu masih duduk bersila. Dari jauh dia melihat tubuh Sakawuni tergolek di atas akar pohon panggang. Arya Kamandanu bangkit dan menghampiri gadis itu. Kamandanu. Tidurlah, Wuni. Kau sudah merampungkan semedimu. Apakah kau memperoleh sesuatu, Kamandanu? Kau dapat visi? Dapat petunjuk? Aku belum mendapatkan apa-apa. Kau kelihatan sangat loyo. Mungkin kau butuh istirahat barang 1 atau 2 hari. Kita jangan membuang-buang waktu. Tapi juga jangan memaksakan diri. Rupanya aku mempunyai banyak kelemahan, Wuni. Ya, setiap manusia mempunyai kelemahan masing-masing. Itu sudah lumrah, Kamandanu. Kakek Sugata Brahma juga pernah mengatakan begitu. Aku sudah bertekad. Aku sudah berjanji dalam hati. Juga dalam mimpiku di depan Paman Ranubaya. Aku harus mampu menundukkan kelemahan-kelemahanku. Apa kau mengalami suatu keanehan lagi, Kamandanu? Aku harus terus bertarung. Sampai selesai. Sampai musuh-musuhku bertekuk lutut. Bertarung? Musuh? Siapa yang kau maksud dengan musuh-musuhmu itu? Musuh-musuhku adalah kelemahan-kelemahanku sendiri. Mereka semua harus kubinasakan. Supaya mereka tidak berani mengganggu aku lagi. Nanti akan kuceritakan, Wuni. Aku masih harus bertarung. Rupanya kita masih harus tinggal beberapa hari lagi di tempat. Pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Malam itu adalah malam keempat semenjak Arya Kamandanu dan Sakawuni tiba di desa Katang Lumbang. Seperti biasanya, Arya Kamandanu segera duduk bersila, kemudian menyalakan api dan membakar setangki. Sementara Sakawuni menunggu di bawah pohon dari tempat yang agak jauh. Sekarang Arya Kamandanu sudah mulai biasa duduk bersila. Dia dapat dengan mudah mengendalikan dan menguasai pikirannya. Pikirannya tidak lagi liar menjalar ke sana kemari. Setelah beberapa saat lamanya memejamkan mata, kembali Arya Kamandanu berada dalam suatu keadaan antara setengah sadar dan setengah tertidur. Arya Kamandanu perlahan-lahan membuka pelupuk matanya dan melihat kabut putih bergulung-gulung.
Tiba-tiba dari balik kabut muncul sebuah perwujudan berwarna merah. Merah menyala-nyala bagaikan darah terbakar. Perwujudan itu ternyata menyerupai seorang raksasa kecil. Matanya berwarna merah, rambutnya merah, tangan dan kakinya merah. Dan ketika mulutnya menganga, giginya pun berwarna merah. Juga lidahnya yang menculur ke sana kemari, berwarna merah darah. Ya jagat Dewa Batara. Ada makhluk aneh berjumpalitan di depanku. Siapa gerangan dia? Dan mengapa tubuhnya berwarna merah? Ingat, Paman Ranubaya pernah menjelaskan padaku tentang nafsu amarah. Menurut Paman Ranubaya, setiap manusia memiliki nafsu amarah yang dilambangkan sebagai warna merah. Mungkin makhluk ini merupakan perwujudan dari nafsu amarah. Kalau melihat tindak tanduknya memang demikian. Dia berangasan. Dia berjumpalitan dan tingkah lakunya seperti binatang buas. Dia mulai melihat padaku. Dia menyeringai padaku. Aku harus berhati-hati. Aku harus bisa membinasakan makhluk berwarna merah ini. Raksasa merah itu menggeram beberapa kali. Kemudian dia melompat ke depan. Tangan-tangannya berusaha meraih dan mencakar Arya Kamandanu. Arya Kamandanu berkelit ringan. Lalu sambil mencabut keris empu gandring di pinggangnya, dia melompat ke depan. Saat berikutnya, ujung keris menancap di dada raksasa merah. Ketika membuka matanya kembali, Arya Kamandanu tidak melihat apapun juga, kecuali kabut yang melayang-layang ringan di sela-sela keremangan bayangan-bayangan pohon. Perwujudan raksasa merah tidak nampak lagi. Arya Kamandanu lalu bangkit dan menghampiri Sakawuni. Oh, kau Kamandanu, bagaimana? Apakah ada perkembangan? Aku masih harus bertarung, Wuni. Entah sampai kapan. Baru saja aku menyelesaikan sebuah pertarungan singkat melawan perwujudan dari hawa amarah. Perwujudan itu menyerupai raksasa kecil berwarna merah. Dia akan menyerangku, tapi aku dapat membinasakannya dengan keris empu gandring. Aku tidak mengerti, Kamandanu. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada dirimu? Keris empu gandring, hawa amarah, raksasa berwarna merah. Apa artinya semua ini? Hal itu juga masih merupakan teka-teki bagiku, Wuni. Tapi biarlah. Ini baru malam keempat, dan aku masih sanggup bertarung hingga beberapa malam lagi. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang mau tuhait, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Malam berikutnya adalah malam kelima. Sore harinya langit nampak cerah. Tapi pada saat malam tiba, mendadak mendung tebal menggulung-gulung di angkasa. Arya Kamandanu tetap duduk bersila ketika angin mulai bertiup semakin lama semakin kencang. Dan angin itu semakin menderu-deru. Entah dia datang dari mana. Ia menghambur dan menerjang bagaikan hendak menghancur leburkan isi bumi. Dan pada saat berikutnya, nampak kilat menyambar di atas langit.
dan seluruh isi alam bagaikan murka. Tapi Arya Kamandanu nampak masih tetap duduk dengan perkasa di depan batu petilasan Empu Gandring. Dia tetap duduk diam, bersila, seolah-olah dia pun sudah berubah menjadi sebongkah batu. Arya Kamandanu tahu bahwa angin ribut itu adalah perwujudan lain dari kelemahan-kelemahan dirinya. Karena itu dia berusaha untuk melawan dengan seluruh kemampuan yang ada. Dia berusaha bertahan untuk duduk bersila. Sementara itu angin ribut semakin murka, seakan langit mau runtuh menimpa permukaan bumi. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi kemudian? Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.